the things I say in everything we do every day. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'du. Halo teman-teman kelas 3, berjumpa lagi bersama Ustadz Huda dalam blog Akidah bab yang kedua. Nah, alhamdulillah minggu lalu kita sudah mempelajari tentang syirik, apa itu syirik dan macam-macam syirik. Nah, siapa yang masih ingat apa itu syirik, teman-teman? Asyirku huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillahi ta'ala. Ya, teman-teman, itu bahasa Arabnya untuk artinya yaitu bahwasanya syirik adalah kita menyerahkan suatu hal yang berkaitan dengan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, kemarin juga teman-teman sudah mempelajari macam-macam syirik. Siapa yang masih ingat? Teman-teman, ayo kita sebutkan bersama-sama ya. Yang pertama, syirik besar atau syirkul akbar. Yang kedua, syirik kecil atau syirkul asghar. Dan yang terakhir, syirik samar atau syirkul khafi. Nah, alhamdulillah itu teman-teman, macam-macam syirik ada 3. Dan pengertian syirik juga teman-teman sudah mengingatnya. Dan yang harus selalu diingat bahwasanya syirik adalah suatu hal yang harus kita tinggalkan. Dan lawannya yaitu tauhid adalah hal yang harus selalu kita ingat dan kita pegang teguh. Nah, jangan sampai kita terjatuh dalam kesyirikan, teman-teman. Dan selanjutnya di bab 2 ini, teman-teman, kita akan mempelajari macam syirik yang pertama yaitu syirkul akbar atau syirik besar. Ya. Bab yang kedua, syirik besar. Apa itu syirik besar? Teman-teman, apakah ada yang tahu apa itu syirik besar? Ada berapa macam syirik besar? Wah, ternyata syirik kemarin ada pembagiannya dan syirik besar pun ada pembagiannya, teman-teman. Nah, kita harus selalu ingat ya. Nah, ini dia. Asyirkul akbaru wa anwa'uhu thalathatun. Syirkul du'a, syirkul niyati wal iradati wal qasdi, syirkul ta'ah. Teman-teman sudah tahu ya bahwasanya syirik besar ada 3. Nah, insya Allah teman-teman akan mendapatkan artinya ini di slide selanjutnya. Let's go selanjutnya. Nah, yang pertama yaitu syirkul du'a atau syirik doa. Apa itu syirik doa? Adalah ketika kita berdoa kepada atau jika seorang berdoa kepada selain Allah. Contohnya ketika seorang berdoa kepada orang mati atau orang yang sudah meninggal, yang mana dahulunya orang tersebut adalah seorang wali maupun orang-orang soleh. Nah, apa yang kita minta? Kita meminta agar kecukupan atau kebutuhan kita tercukupi. Dan teman-teman ingat, jika ini diniatkan kepada selain Allah, maka hal tersebut adalah perilaku syirik doa. Dan teman-teman harus ketahui bahwasanya di Indonesia itu sudah sangat banyak yang terjatuh dalam syirik ini. Jadi teman-teman, kita harus selalu menjaga diri kita dengan tauhid, ya kan teman-teman, dengan selalu meniatkan ibadah kita semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah yang bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Nah, kemudian yang kedua yaitu syirik niat, kehendak dan tujuan atau syirkun niyati wal iradati wal qasdi. Syirik yang kedua. Apa itu? Adalah seperti kita misal teman-teman atau orang lain ingin bepergian di tempat yang jauh. Nah, karena mereka meyakini bahwasanya kita harus meminta kepada sesuatu hal, akhirnya mengambil batu dari kuburan orang-orang yang dulunya dianggap wali dan mungkin orang soleh. Kemudian batu tersebut orang itu bawa, orang tadi ingin bepergian di perjalanan dengan harapan batu tersebut bisa memberikan kita keamanan dan keselamatan sampai kita di tujuan. Nah, ini adalah suatu bentuk syirik karena niat kita berharap kepada batu tersebut
agar kita bisa selamat dan aman sampai tujuan. Itu termasuk syirik, teman-teman. Jadi, teman-teman jangan sampai melakukan hal-hal tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu syirkut ta'ati atau syirik ketaatan. Maksudnya bagaimana? Nah, ini adalah ketika seorang taat di dalam kemaksiatan. Contohnya yaitu taat kepada pemerintah atau pimpinan untuk memenjarakan dai-dai yang memiliki dasar tauhid. Nah, itu sekarang sedang marak sekali, banyak dai-dai yang dipenjarakan. Mereka dai-dai yang berprinsip bertauhid, ya. Mereka sangat menjaga dari kesyirikan, malah dipenjarakan oleh mereka-mereka yang mentaati pemerintah tersebut. Ya, jadi kita jangan sampai jatuh ke dalam syirik ketaatan, yang mana kita taat mematuhi segala perintah tanpa mengetahui apakah perintah tersebut itu dalam kemaksiatan kepada Allah atau dalam ketaatan kepada Allah. Jika perintah tersebut dalam kemaksiatan kepada Allah, maka jangan sekali-kali kita melakukannya. Ingat, itu bisa jadi kita masuk dalam syirik ketaatan. Dan ini adalah termasuk syirik besar. Dan syirik besar, naudzubillah, dosanya itu sangat atau sulit untuk diampuni, teman-teman. Naudzubillah, jangan sampai kita termasuk pada orang-orang yang telah melakukan kesyirikan. Nah, kemudian selanjutnya dalil-dalil dari setiap syirik tiga tadi ya, syirik besar itu ada dalil-dalilnya. Yang pertama yaitu syirik doa. Yaitu teman-teman nanti bisa melihat di bukunya itu surat apa untuk dalil syirik apa itu insya Allah ada dalam buku. Kalau ini wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, yaitu ini menjelaskan tentang syirik doa. Kemudian selanjutnya dalilnya tentang apa ini? Syirik taat. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Nah, teman-teman, ya, itu syirik taat yang mana pada saat itu bahwasanya mereka menjadikan pada pendeta-pendeta atau pada pastor-pastor yaitu sebagai Tuhan mereka. Nah, ini jadi jangan sampai hal tersebut menjadi atau tertimpa atau menimpai kita, ya, selagi kita sedang menjaga diri kita dari kesyirikan. Kemudian dalil yang ketiga yaitu tentang syirik niat. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Teman-teman, adalah dalil dari tiga syirik besar, syirik doa, syirik taat, dan syirik niat. Untuk ayatnya surat apa itu ada di dalam buku ya teman-teman. Teman-teman nanti bisa melihatnya. Kemudian, hal ta'rifun, apa artinya itu? Tahukah kamu? Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, tahukah kamu? Kalau dalam bahasa Arab, hal ta'rifun. Selanjutnya, apa yang harus kita ketahui? Yang pertama, syirik besar merupakan macam syirik yang pertama. Kemarin kan syirik ada pembagiannya. Nah, syirik yang pertama yaitu syirik besar. Kemudian yang selanjutnya, syirik besar merupakan syirik yang dosanya paling besar, teman-teman. Ingat, syirik besar merupakan syirik yang dosanya paling besar, dan bahkan itu adalah dosa yang sulit diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, syirik besar termasuk dari perbuatan yang banyak dijumpai di lingkungan kita di Indonesia, ya, karena orang banyak yang tidak paham apa itu tauhid. Jadi teman-teman yang kita semester 1 sudah pernah mempelajari tauhid harus selalu diingat, ya, harus selalu
ingat dan kita harus paham juga apa itu tauhid lebih mendalam. Teman-teman, jangan sampai kita terjatuh ke dalam kesyirikan. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Kemudian syirik besar merupakan perbuatan yang didasari karena keraguan pada takdir dan kekuasaan Allah. Yang mana seperti contoh tadi, ketika kita sedang dalam perjalanan sampai-sampai kita membawa batu dan berharap bahwa kita terlindungi dan diselamatkan oleh batu tersebut. Nah, itu termasuk dari keraguan kepada takdir Allah dan kekuasaan Allah. Nah, teman-teman, jangan sampai kita sekali-kali jatuh atau bahkan mendekati syirik. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam keyakinan kita kepada Allah, iman kita kepada Allah harus selalu kita tingkatkan. Nah, alhamdulillah tadi adalah penyampaian tentang syirik akbar atau syirik besar, yang mana adalah macam yang pertama dari pembagian syirik. Minggu lalu sudah sampaikan. Nah, sekarang adalah pembagian tugas akidah bab 2 seperti biasa. Nah, yang pertama Ustaz Bunda minta kepada teman-teman yaitu mengidentifikasi atau mencari apa kesyirikan yang ada di negara kita di Indonesia. Terserah teman-teman bisa mencarinya di mana. Yang penting Ustaz Bunda minta 2 contoh syirik besar yang ada di Indonesia. Banyak sekali. Memang Ustaz Bunda tidak sebutkan agar teman-teman nanti mau mencari dan mengetahui, oh ini ternyata syirik besar. Seperti itu. Setiap orang 2 syirik besar. Dan selanjutnya yaitu Ustaz Bunda minta teman-teman mengerjakan latihan soal. Latihan soal kedua, ketiga, dan keempat. Itu saja untuk tugasnya ya. Ustaz Bunda minta teman-teman silakan bisa mengerjakan. Untuk mencari contoh syirik besar, teman-teman boleh mencari di Google, mungkin di buku, atau tanya pada orang tua dan lain sebagainya, silakan. Boleh. Alhamdulillah kita sudah selesai. Jazakumullah khairan katsira atas perhatian teman-teman. Ustaz Bunda minta maaf jika ada salah dalam penyampaian kalimat maupun salah dalam mengutarakan dalil dan sebagainya. Sudah minta maaf. Dan insya Allah kita bertemu di minggu depan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.